setelah kamu mati, nanti di hari kiamat kamu ditumbuhkan Allah dalam rupa yang kamu tidak tahu. Sehingga kita ini nanti Bapak Ibu tidak tahu dalam bentuk apa. Bahkan kita yang dekat kita, anak kita, kita pun tidak tahu itu anak kita. Kalaupun tahu, ada yang lari juga dari anaknya. Yauma izapa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Satu pendapat mengatakan bahwa kiamat itu bukan menghilangkan, tapi hanya mengubah bentuk, dan kita lupa kalau kita berada di bumi yang sama yang pernah kita huni, Pak. Lupa. Makanya Bapak Ibu soal rezeki tidak usah khawatir, karena sudah ada catatan di langit. Bapak Ibu hanya akan menerima sesuai catatan Allah. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, percayalah. Makanya habis salat kita berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak begitu? Ya Allah, jika Engkau sudah menetapkan untuk saya, sedunia orang menghalangi, tidak akan bisa dihalangi. Jika Engkau tidak mencatatkan untuk saya, sedunia orang mengantarkan, tak akan sampai ke saya. Tidak ada yang bisa mengatasi keputusan itu. Sudah itu yang disebut qada namanya. Jadi Bapak Ibu, ada qada, ada qadar ya. Itu dua beda tuh Pak. Qada itu keputusan azali. Bapak Ibu dicatatkan rezekinya 1 triliun. Itu qada Allah. Dan tidak akan berubah. Tidak akan bertambah dek santiang mencari piti. Tidak akan berkurang dek bodoh mencari piti. Sebanyak itu turun. Kalau qadar itu rincian yang 1 triliun itu bisa berubah-ubah. Apa maksudnya Ustaz? 1 triliun itu bisa jadi bermanfaat, bisa jadi tidak bermanfaat untuk kita. Bisa jadi tidak ada barakahnya. Keberkahan yang 1 miliar itu bisa berubah. Perubahan itu namanya qadar, takdir. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertemuan yang lalu kita bahas surat Al-Balad ya, baru separuh. Tapi karena ada pertanyaan dan permintaan khusus dari jamaah ini tentang maksud dari surat Ibrahim ayat yang ke-48, maka malam ini kita akan coba jelaskan apa maksud dari firman Allah di surat Ibrahim ayat yang ke-48 itu. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahi al-wahidi al-qahar. Kata Allah, ingatlah hari, maksudnya hari kiamat ya, di mana pada hari itu bumi diganti dengan bentuk lain. Kalau begitu ya, nanti di hari kiamat bumi ini diganti dengan bentuk lain, dan langit pun diganti dengan bentuk lain, dan mereka akan dihalau ya menuju padang mahsyar untuk menghadap Allah yang Maha Esa lagi perkasa. Nah pertanyaannya, apa maksudnya di hari kiamat itu bumi diganti dengan bumi lain? Coba ya. Apa maksud bumi diganti dengan bumi lain? Nah, ini hari kiamat begitu ya. Nah jadi ada ya perbedaan pendapat para ulama, para ahli tafsir tentang maksud hari kiamat itu bumi diganti dengan bumi lain. Pertama, ada yang memahami bahwa kehidupan akhirat itu tetap di sini. Ya Pak ya. Jadi hari kiamat itu bukan menghilangkan yang ada, tapi mengubah yang ada ke bentuk lain. Jadi nanti hari kiamat kita tetap berada di tempat ini. Kita tidak kemana-mana, katanya begitu. Jadi kiamat itu hanyalah menghancurkan dan mengubah bentuk baru, ya, format ulang, tapi tidak ada yang hilang. Semua tetap di sini. Dasarnya
Itu surat Al-A'raf ayat 25. Kata Allah, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kata Allah, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan di bumi juga kamu akan ditumbuhkan Allah kembali. Jadi kita masih hidup di sini, mati di sini, tumbuh lagi di sini nanti, Pak. Jadi kita tuh tidak kemana-mana, Pak. Hari kiamat nanti kita tetap berada di sini, cuman kita lupa bahwa pernah kita di sini. Karena bentuknya sudah baru. Gitu. Ayat itu yang tidak tahu kita, ghairal ad, bentuk baru. Materinya sama, bentuknya baru. Sehingga ketika hari kiamat kita dibangkitkan Allah nanti di kubur kita masing-masing, kita tidak tahu kalau ini tempat yang pernah kita huni dulu. Padahal kita di sini juga, tidak kemana-mana. Itu maksud bumi diganti dengan bumi lain. Maksudnya hari kiamat bukan memusnahkan, tapi menformat ulang saja. Bumi tetap di sini, kita tetap di sini, hidup tetap di sini, cuman kita lupa dan tidak ingat bahwa kita pernah ada di sini. Makanya kata Allah begitu, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan di bumi juga kamu akan ditumbuhkan kembali oleh Allah. Nah, itu maksudnya apa? Itu kenapa? Coba Bapak Ibu baca surat Taha nanti ayat 105 sampai 109. Surat Taha. Ya, surat Taha 105 sampai 109. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Di hari kiamat itu kata Allah, gunung-gunung itu dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Jadi semua gunung-gunung, semua tempat tinggi, semua dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Fayazaruha qa'an safsafa. Lalu Allah ratakan kembali semua bekas-bekas gunung itu. Jadi bekas gunung yang tinggi semuanya dihancurkan, dibenturkan, maka kemudian bekasnya Allah ratakan serata-ratanya. Lalu la tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada lagi dataran tinggi, tidak ada lagi dataran rendah. Semuanya datar. Itu bumi begitu nanti. Katalah begitu. Ya. Nanti bumi ini tidak ada lagi dataran tinggi, tidak ada lagi dataran rendah. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lereng, tidak ada lagi, semua datar. Katalah begitu ya. Yauma izin yattabi'una da'iya la iwaja lahu wa khasa'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing, ada suara yang memanggil, semua manusia bergerak menuju suara itu, bergerak. Dan itu berjalan, tidak ada satupun yang bersuara kecuali yang terdengar suara kaki. Hanya itu. Dan itulah yang disebut padang mahsyar. Jadi nanti Bapak Ibu ketika kita dibangunkan, semua berdiri, keadaan rata serata-ratanya, dan disitulah matahari didekatkan kembali kepada kita, yang jarak matahari dengan kita ketika itu kata Nabi, qadramil, seukuran tongkat celak mata. Jadi matahari itu akan didekatkan nanti di padang mahsyar itu, yang ukurannya seukuran tongkat celak mata. Pendek Pak, kurang satu jengkal Pak, sejengkal panjang tuh Pak. Segini tongkat celak mata. Ya segitulah jarak matahari dengan kepala kita. Iyalah, itu gitu Pak. Dan lamanya di padang mahsyar itu kata Nabi khamsuda alfasana. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin
bimiqdari nisfi yaum wa huwa khamsuna alfasana. Manusia akan berdiri di padang mahsyar itu berjalan mengikuti suara tadi selama 50.000 tahun. Jadi nanti padang mahsyar itu di sini, Pak. Kita tidak kemana-mana. Kita di sini saja. Karena memang begitu kata Allah. Setelah gunung-gunung dihancurkan, lalu bekas-bekasnya diratakan, setelah itu tidak ada lagi dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, semuanya datar. Manusia dibangkitkan Allah dan mereka berjalan menuju suara yang memanggil. Dan tidak ada pembicaraan satupun manusia di hari itu, kecuali hanya bunyi kaki yang berjalan. Hanya itu. Karena wajah ketika itu wa khasya'atil aswatu lirrahman. Wajah tunduk, pembicaraan tidak ada, manusia berada dalam ketakutan yang sangat. Karena kita tidak tahu ini mau ke mana nih, pokoknya berjalan saja selama 50.000 tahun. Salah Pak ya? Itu ya maksud dari padang mahsyar. Dan tidak di mana-mana, di sini padang mahsyar itu. Kata Allah, yauma idzin la tanfa'us syafa'ah illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qaulan. Tapi ada sebuah berita baik. Hari itu kata Allah, tidak ada tolong menolong, tidak ada bantuan, kecuali ada bantuan dari orang yang Allah beri izin membantu dan Allah reda dengan apa yang mereka pinta. Ketika kita digiring di padang mahsyar itu, Ibu, ya dalam keadaan yang panas, mencekam, takut, mengerikan, entah kemana kita akan berjalan, tidak ada batas lagi. Karena kalau kita berjalan di dunia ada tujuan, nampak tujuan kita. Ini tidak ada lagi datar, entah kemana-mana berjalan, Pak. Ketika itu kata Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari orang yang Allah beri izin. Jadi kalau di akhirat itu Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu yang mendapat izin menolong orang lain, dan Allah reda dengan apa yang mereka katakan. Masalah ya. Itu kenapa ada hadis Bukhari Muslim menjelaskan, Ibu. Apa kata Nabi? Ya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla ila zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar saat manusia bergerak dalam ketakutan itu. Ada 7 manusia yang tidak berdiri, yang tidak berjalan, yang tidak susah, yang tidak panas, yang tidak capek. Mereka di bawah naungan Allah saat tidak ada tempat bernaung. Siapa salah satunya, Ibu? Warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berarti kalau dia mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, maka 2 orang ini saling tolong menolong nanti di akhirat. Di situ pentingnya berkawan di orang-orang saleh, Ibu. Sebab kalau berkawan di orang saleh, dia akan menolong kita di hari itu. Begitu disebut di surat Az-Zukhruf ayat yang keberapa? 36. Kata Allah, al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ayat 67 ya, surat Az-Zukhruf. Pada hari itu kawan-kawan akrab menjadi musuh kecuali kawan-kawan orang takwa. Jadi Bapak Ibu kalau punya kawan orang takwa, di padang mahsyar itulah nanti kita akan dibantunya. Maka berkawan orang takwa, kau peralu tu, maka berkawan tu karena Allah tadi. Pak kau berkawan Ibu Josianu, ambo kau berkawan jenyua takana pengajian, nyuingin ambo itu jadwal-jadwal ceramah, datang ambo ke masjid, jamaah salatnya, baca Quran ambo, atau kau berkawan ambo jenyo, nyo saleh, baik, ya, jadi baik amal ambo de berkawan jenyo. Tu yang berdua tu nanti tu saling tolong menolong tu. Tapi pak kau berkawan Ibu jenyo, kok jenyo berkawan kanyang awak. Kok kanyang ndak ada. Ya dah, nyo traktir awak makannya. Kalau itu ndak ada tu. Lapis selera awak kalau jenyo awak berkawan sanang. Dah. Kata Nabi ndak ya. Jadi di hari itu Ibu, ndak ada tolong menolong, kita digiring entah ke mana. Makanya diceritakan nanti Ibu, manusia itu saking paniknya itu mencari para nabi. Sejak Nabi Adam dicari itu Pak, sampai Nabi Muhammad. Bapak Ibu pernah sebut Nabi Adam? Tak ya? Kan tak tahu apa bantu Nabi Adam Pak. Itu kawak cari sama-sama tu Pak, Nabi Adam tu.
Salawe itu padang mahsyar, Pak, kita berteriak-teriak memanggil Adam. 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 Manga den Adamnya. Aduh kita do den Adam je. Ang Adam mang. Adam Jordan dakwah ang lo. Adam nenek moyang kami. Bayangkan Pak, susahnya mencari Nabi Adam tu, Pak. Lah dapet Nabi Adam, Pak, bosobok, Pak minta tolong kayaknya tu. Ya Nabi Adam, nenek moyang kami ndak taluk wak di padang mahsyar ko le. Dah 50,000 tahun tagak tu. Ndak taluk le. Berdoalah engkau ke Tuhan dah, mintalah hisap le. Ndak taluk dah wak siko le. Apa kata Nabi Adam? Jangan saya yang berdoa. Kenapa? Malu saya berdoa. Dulu saya diusir ke bumi karena berdosa. Dan dosa itu apa diampuni atau tidak saya tidak tahu. Malu saya berdoa kepada Allah. Bayangkan bagaimana Nabi Adam sekali berdosa, Ibu, lah bertobat sampai ke akhirat malu. Malu. Begitu disebutkan dalam hadis Nabi. Tu anai cari anak ambo Nabi Nuh. Dah datang mencari Nabi Nuh lah sama-sama, Ibu. Panik. Tak murah lah mencari Nabi Nuh, Pak. Tak bantuan Nabi Nuh, Pak. Dia tak punya WA ke lah, ya kan? Tak lo ada nak di browsing di internet, tak ada lah. Cari Nabi Nuh, tak tampak lo fotonya bagi lo, Pak. Oh, tidak ada loh, Pak. Kalau kini misalnya mencari orang gampangnya, Pak, cari saya di internet kan. Ya, dulu mencari Nabi Nuh tak murah lah tu, Pak. Kok pasobok Nabi Nuh? Nabi Nuh, tolonglah minta ke Tuhan, berdoalah engkau, tagakkanlah hisab, ke neraka lah, anda ba'al, asal pindah daripada masyarakat kau. Tak taluk daripada masyarakat, kalau kok ke neraka pun pindah lebih rancak rasanya. Rentak dulu tu neraka, kau lebih padih loh, Pak. Ya, tak? Kata Nabi Nuh, jangan saya berdoa, malu saya. Kenapa? Anak istri saya pun tak beriman kepada Allah. Anak saya mati durhaka, istri saya mati kafir, malu saya berdoa kepada Allah. Nabi Nuh pun malu, Pak. Semua nabi-nabi menolak. Hanya Nabi Muhammad terakhir yang kita temui, dan beliau bersujud, kata Allah, irfa' ra'sa Muhammad, angkat kepalamu, angkat. Mintalah. Maka kata Nabi Muhammad, tolonglah hisab, biar jelas kemana mereka harus berangkat. Itu syafaat pertama dari Nabi Muhammad. Itu yang syafaat dari Pak. Pada hari itu tidak ada syafaat kecuali dari orang yang diizinkan Allah. Dan syafaat itu hisab. Kalau Nabi Muhammad tidak meminta hisab, tidak tahu kita mau ke mana di padang mahsyar itu, Pak. Untung Nabi bersedia meminta, dan itu syafaat yang dimaksud Allah itu. Yauma izin la tanfa'us syafa'ah illa man azina lahur rahman. Nabi Muhammad diberi izin oleh Allah untuk minta syafaat, dan syafaat itu adalah hisab. Agar dihitung amal awak kali. Biar jadi dengan serugo dengan neraka. Jangan tak ada kejelasan di padang mahsyar itu. Nah, itu maksud bumi diganti dengan bumi lain, bahwa nanti di akhirat kita di sini. Kita tak ke mana-mana. Di bumi kamu hidup, fiha tahyun, di bumi kamu mati, fiha tamutun, wa minha tukhrajun, dan dari bumi pula kamu akan tumbuh kembali kelak. Cuman ketika kita bangkit dari kubur kita tuh, Ibu, ya, fima la ta'lamun. Sumanu apa di surat Al-Waqiah itu, setelah kamu mati nanti di hari kiamat kamu ditumbuhkan Allah dalam rupa yang kamu tidak tahu. Sehingga kita ini nanti Bapak Ibu tidak tahu dalam bentuk apa. Bahkan kita yang dekat kita, anak kita pun tidak tahu itu anak kita. Kalaupun tahu, ada yang lari juga dari anaknya. Yauma apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nanti di padang mahsyar itu suami lari nampak istri, ayah lari nampak anak. Itu. Nah, jadi itu satu pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa kiamat itu bukan menghilangkan, tapi hanya mengubah bentuk, dan kita lupa kalau kita berada di bumi yang sama yang pernah kita huni, Pak. Lupa kita. Nah, kita tidak kemana-mana. Nah, pendapat kedua, memang mahsyar berbangkit di sini. Memang kita dibangkitkan Allah di sini, dikumpulkan Allah di sini, tapi sorga tidak di sini. Kita akan menuju sorga, yang sorga itu tidak di bumi ini. Neraka tidak di bumi ini. Mahsyar betul di bumi, tapi sorga dan neraka tidak di sini. Apa dalilnya? Surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha
indaha jannatul ma'wa. Kata Allah, Nabi Muhammad itu berjalan sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi naik dari Baitul Maqdis ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Dan kata Allah, di samping Sidratul Muntaha itu ada sorga Jannatul Ma'wa. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, sorga itu di mana? Sorga itu adanya di langit. Sorga itu di langit, Pak. Allah sebut begitu. Inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Nabi itu sampai ke Sidratul Muntaha, naik dari Palestina ke langit 1, 2, 3, 7 sampai, dan Sidratul Muntaha, di samping Sidratul Muntaha itulah Jannatul Ma'wa, sorga Jannatul Ma'wa. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, sorga itu di mana? Jawabannya di langit. Sudah adakah? Sudah. Karena Nabi sudah ke sana. Sudah ke sana Nabi Ibu. Nabi itu sudah ke Sidratul Muntaha dan sudah sampai ke sorga. Karena sorga itu di samping Sidratul Muntaha. Ya. Makanya Nabi diceritakan, beliau bercerita, saya lihat di depan pintu sorga itu sebuah tulisan, as-sadaqah bi asri amsalihha wal qardu bi bisamaniyata asyar. Bersedekah 10 nilainya, menghutangi 18 nilainya. Itu di depan pintu sorga, dilihat Nabi itu. Ya, Allah tuliskan di depan pintu sorga itu, menghutangi orang pahalanya 2 kali lipat bersedekah. Itu makanya kalau menghutangi orang, tidak pernah disebut menghutangi orang oleh Allah, yukridullah, menghutangi Allah. Kalau bersedekah ke orang kita, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, orang Pak. Tapi kalau berhutang bukan ke orang Pak, Allah, kita menghutangi Allah. Itu makanya kalau hutang ibu tidak dibayar orang, Allah yang membayar, karena Allah yang berhutang kan. Ya, tapi ayat kau jangan apa pakai untuk tidak bayar hutang. Bapak kau tidak bayar hutang apa? Allah yang bayarkan, tenanglah. Tidak begitu tuh Ibu. Ya. Jadi sorga itu di mana? Di samping Sidratul Muntaha. Pasti di langit, betul di langit. Lalu besok bagaimana? Kita setelah hari kiamat ke sana, ada jawabannya di surat Qaf ayat 31 sampai 35. Kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Nanti di hari kiamat, setelah kiamat terjadi, surga itu didekatkan Allah kepada orang-orang bertakwa. Salah Pak ya? Surga itu didekatkan Allah kepada orang takwa. Ghaira ba'id, dalam jarak yang tidak jauh. Itulah kenapa setelah di padang mahsyar kelak, kita melewati hisab, melewati mizan timbangan, ada sirat dibentangkan Allah menuju surga. Ada sirat, titian. Titian yang membentang inilah yang membatasi kita dengan mahsyar, dengan surga. Makanya kata Allah, wa im minkum illa wariduha. Itu disebutkan di surat Maryam 71-72. Semua kamu akan meniti titian di atas neraka jahanam. Dan titian itu lebih halus dari pedang, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Panjangnya kata Nabi, titian itu ada 7 posko. Titian itu ada posko 7. Setiap posko ada pertanyaan-pertanyaan. Posko 1 ditanya iman seseorang. Bila dia tak beriman, dia jatuh di posko 1. Tak perlu lagi ditanya orang beriman, kenapa ditanya lagi? Maka posko 1 iman ditanya. Lewat posko 1 beriman dia, di posko 2 ditanya tentang salatnya. Salatnya selamat, posko berikutnya dia tak perlu ditanya lagi. Tapi dia kalau tak selamat, jatuhlah dia. Nah, posko 3 ada zakat, posko 4 ada puasa, posko 5 ada haji dan umrah, posko 6 ada wuduk dan mandi junubnya, posko 7, ni posko terakhir nih, andai ibadahnya pas semua, salatnya pas, beriman sudah, salat pas, puasa pas, haji pas, zakat pas, ya wuduk, janabat pas. Ada posko terakhir yang paling banyak jatuh kata Nabi, silaturahim.
Itu kenapa di puncaknya silaturahim itu. Banyak manusia yang ibadahnya mantap, hebat, 6 posko dia lewati dengan selamat, di posko 7 jatuh. Silaturahim buruk. Ibadah banyak, tapi musuh banyak lah. Maka di posko 7 dia jatuh. Ya Pak. Dan kata Nabi, jarak tempuh dari satu posko ke posko 2 itu salas alf sana, 3.000 tahun perjalanan. 1.000 tahun mendaki, 1.000 tahun mendatar, 1.000 tahun menurun, setiap posko begitu. Jadi kalau 7 posko, 21.000 tahun perjalanan. Apa singkit itu? Panjang itu titian itu. Itulah yang memisahkan sorga dengan mahsyar tadi, titian. Walaupun ada orang yang menitinya secepat kilat. Nanti disebutkan di surat Al-Hadid ayat yang ke-12. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aimanihim. Orang beriman, kata Allah, akan melewati sirat dengan kecepatan cahaya. Makanya ada hadis sahih Ibnu Hibban, Basyiril masya'i bin nurit tam fi basyaril masyaina fi zulmi ya ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamati. Berikan kabar gembira orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk salat subuh berjamaah, dialah yang paling cepat melewati sirat dengan cahaya. Bapak Ibu yang berjalan kaki ke Mas Haji, subuh kah? Dialah yang paling terang cahayanya melewati sirat. Subuh Bapak Ibu. Dan itu kenapa orang munafik gelap melewati sirat. Orang munafik gelap. Kenapa? Orang munafik yang paling berat subuh berjamaah. Asqalus salati alal munafikin as-subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh berjamaah. Makanya Bapak Ibu kalau datang subuh berjamaah tarawih berjalan kaki itu paling cepat melewati sirat dengan cahaya. Cahaya. Baiklah Pak. Makanya kalau pe subuh itu Pak usahalah berjalan. Ya. Tapi kok jauh rumah, lutut sakit naik kendaraan lah. Ya. Tapi kalau bisa berjalan kalau berjalan tuh mahal subuh tuh Ibu. Itu makanya Nabi ketika berjalan ke masjid itu berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa tahti nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran Allahumma ja'al li nuran. Itu doa Nabi itu. Berjalan ke masjid Nabi berdoa, ya Allah, jadikan hati saya bercahaya, lidah bercahaya, mata bercahaya, telinga bercahaya, atas bercahaya, bawah bercahaya, semua tubuh saya jadikan bercahaya ya Allah. Karena kita melewati titik itu dengan cahaya. Tuh. Nah, teman-teman ibu-ibu, apa-apa, jago-jagolah subuh berjamaah. Itu cara selamat kita melewati sirat. Itu maksudnya didekatkan sorga kepada orang takwa. Karena sorga itu di langit, di Sidratul Muntaha. Didekatkan dulu. Memang sorga itu tidak di sini. Kalau mahsyar di sini, betul. Kalau ada yang memahami padang mahsyar itu di sini, iya, tidak apa-apa. Ayatnya begitu. Tapi sorga tidak di sini. Sorga itu di langit, di Sidratul Muntaha. Makanya kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Di hari kiamat nanti sorga ditarik Allah mendekat ke orang-orang beriman. Nah, haza ma tu'adun likullil ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang dijanjikan Allah. Berarti sorga itu sudah ada dan dijanjikan Allah bagi orang yang bertaubat dan menjaga hukum-hukum Allah. Man khasyar rahman bil ghaib, dan siapa yang takut kepada Allah ketika sendiri. Ketika surang banyak orang berdosa, ketika basamu saleh orang Pak. Nyo saleh kok ketika surang nak ketika basamu lah Pak. Ketika basamu Pak kok saleh nampak orang kerajawa, ketika surang nampak orang lo, maka orang berdosa ketika surang banyak. Sorga tadi kata Allah didekatkan bagi orang yang takut kepada Allah ketika tidak ada orang. Nggak salah Pak ya. Kalau ada orang saleh biasa, ada orang saleh ketika banyak orang. Ini ketika surang ukuran saleh kok Pak. Ya.
Wa ja'a biqalbin munib, dia datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah. Maka baru udkhuluha bisalamin, zalika yaumul khulud. Masuklah kalian dengan damai dan inilah hari yang abadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan kita dibangkitkan di sini, kita dikumpulkan di sini setelah hari kiamat, betul, tidak apa-apa. Tapi kalau dikatakan sorga juga di sini, itu tidak ada dalil yang kuat. Yang ada sorga itu di langit. Tapi nanti di hari kiamat didekatkan kepada kita. Karena itulah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya, neraka di mana Ustaz? Di langit juga. Apa dasarnya? Baca Az-Zariyat 22. Apa kata Allah? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah tuliskan rezekimu dan semua janji-janji Allah ada di langit. Surga janji Allah? Iya. Neraka janji Allah? Sama. Jika surga diadakan di langit, maka surga pun adanya di langit, neraka pun ada di langit. Karena di langit kata Allah ada catatan rezekimu dan janji-janji Allah ada di sana, disimpan Allah. Ada neraka di langit. Tapi di mana langit itu Allahu a'lam, carilah, tak kau sebut elok. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu kalau baca surat Al-A'raf 40:41, kata Allah, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang kalau mati ruhnya dibawa ke langit. Begitu Pak. Makanya kata Allah, orang kalau mati berdosa, ahli maksiat, tidak bertobat kepada Allah, ketika dia mati, semua pintu langit ditutup oleh para malaikat. Allah sebut begitu ya. Jadi kalau begitu, kalau Bapak Ibu mati, kemana dibawa setelah mati? Ke langit. Apa dasarnya? Tuh, Al-A'raf 40. Orang kalau mati, kata Allah, ruhnya dibawa ke langit lewat pintu-pintu langit. Tapi kalau orang ini banyak dosa, tidak bertobat, pintu langit ditutup. Nah, itulah kama apa ini itu. Ya, yang jadi ke langit, Pak. Ada orang Pak Ibu, masalah ditutup pintu langit. Jadi langit kok pintu, Pak. Itu makanya abwabus sama jamak itu. Abwab itu jamak bab. Pintu-pintu langit itu makanya Nabi Muhammad pintu langit satu. Ada penjaga di pintu itu. Minta izin masuk dulu. Siapa yang datang? Saya. Siapa? Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Ada surat tugas. Ini surat tugas saya. Baru dibuka ke pintu langit. Tak bisa malaikat naik ke langit itu Pak kalau tak ada surat tugas. Pakai SPPD malaikat tu naik tu Pak. Tak bisa menyelonong saya ke pintu. Walaupun malaikat ada penjaga langit tu, namanya malaikat Ismail. Yang satu malaikat itu punya pasukan 70.000, yang masing 70.000 punya lagi 70.000 bawahannya. Banyak penjaga langit tu Pak. Itu. Makanya setan jin kalau kate nyampuk langsung je bintang tu. Tak bisa jin dan setan tu mencuri informasi langit tu, bukan penjaganya ada tu. Makanya Allah sebut setiap pintu langit tu ada penjaga. Orang kalau matinya tidak beriman, matinya apa banyak maksiat tidak beriman, ditutup pintu langit oleh penjaganya. Hina tu Pak. Kalau Bapak Ibu mati nanti tak dibukakan pintu langit Pak, hina tu Pak. Tak ada sehina tu mati tu Pak. Ketika Bapak Ibu mati pintu langit ditutup malaikat, itu hina itu. Nyur si bawa ke langit. Baca rumah masuknya Ustaz, mungkin elo-elo selek-selek pintu tu. Kalau ada selek-selek pintu tu, celah-celah kan tarik kadang saja di situ. Ya. Tapi kalau matinya baik, tu baca di An-Nahl 32. Kata Allah, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum fadkhulul jannah. Kata malaikat, ketika orang baik mati, matinya dalam keadaan baik, itu disambut para malaikat di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum, lalu dibawa ke depan pintu surga. Memang begitu? Allah sebut begitu. Walaupun belum boleh masuk surga, tapi sudah diperlihatkan nih. Makanya surga di langit tadi. Karena orang yang mati dibukakan pintu langit, disambut dengan kata salam, salam, salam sampai ke depan pintu surga itu. Walaupun belum boleh masuk surga, tapi sudah diperlihatkan surga kepadanya. Kan orang kalau matinya baik, calon ahlu surga kan diperlihatkan pagi sore surga.
Sebagaimana neraka kepada orang yang ahli maksiat diperlihatkan pagi dan sore neraka selama di alam barzah itu. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa asyian. Begitu kata Allah di surah Ghafir ayat 46. Neraka diperlihatkan pagi sore kepada orang yang di alam barzah. Sebagaimana surga diperlihatkan pagi sore kepada orang yang di alam barzah. Jadi alam barzah itu di mana, Ustaz? Di langit. Bakal di langit alam barzah. Kan Allah sebut kalau orang mati dibawa ke langit. Makanya dibukakan pintu langit. Ada yang nak dibukakan pintu langit. Besok apa ibu kalau mati tampak pintu langit itu macam ni lah besok. Wih, kok pintu langit kecil Ustaz dulu tu ya. Ya, ya. Sayalah kamu. Ha? Cuba lah. Ya, mati dah balik Madinah. Ya, kalau mati di bawah situ lah. Tapi disambut para malaikat dengan sambutan meriah. Ya. Tapi ada yang dikunci pintu. Tapi dia harus dibawa ke atas. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Itu kenapa malaikat yang membawa ruh kita dua namanya Bapak Ibu. Ada namanya was-sabihati sabbaha, ada namanya was-sabiqati sabbaqa. Ada malaikat yang membawa, yang malaikat itu saling menjauh. Ada malaikat yang membawa saling berlomba mendekat. Berarti keadaan ruh yang diangkat ke langit itu beda-beda. Ya. Jadi Bapak Ibu, surga dan neraka itu sudah ada. Karena janji Allah sudah ada. Sudah dijanjikan itu sudah ada di langit sekarang. Termasuk rezeki kita sudah ada di langit. Makanya Bapak Ibu soal rezeki tidak usah khawatir. Karena sudah ada catatan di langit. Bapak Ibu hanya akan menerima sesuai catatan Allah. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Percayalah. Makanya habis salat kita berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tak begitu? Ya Allah, jika engkau sudah menetapkan untuk saya, sedunia orang menghalangi, tidak akan bisa dihalangi. Jika engkau tidak mencatatkan untuk saya, sedunia orang mengantarkan, tak akan sampai ke saya. Tidak ada yang bisa mengatasi keputusan itu. Sudah itu yang disebut qada namanya. Jadi Bapak Ibu, ada qada, ada qadar ya. Itu dua beda tuh Pak. Qada itu keputusan azali. Bapak Ibu dicatatkan rezekinya 1 triliun. Itu qada Allah. Dan tidak akan berubah. Tidak akan bertambah dek santiang mencari piti. Tidak akan berkurang dek bodoh mencari piti. Sebanyak itu turun. Itu qada namanya. Kalau qadar itu rincian yang 1 triliun itu bisa berubah-ubah. Apa maksudnya Ustaz? 1 triliun itu bisa jadi bermanfaat, bisa jadi tidak bermanfaat untuk kita. Bisa jadi tidak ada barakahnya. Keberkahan yang 1 miliar itu bisa berubah. Perubahan itu namanya qadar, takdir. Apa dapat piti 1 juta? Iyo. Tapi ada yang 1 juta aku bisa bersedekah ke masjid, bisa menolong anak yatim. Dan sedekah kau ada bajudi siapa? Untuk bajudi dan 1 juta aku itu takdirnya. Itu takdirnya. Untuk membantu anak yatim masjid itu takdirnya. Ini sama-sama 1 juta tapi takdirnya berbeda. Dan itu bisa diubah. Yang tidak bisa diubah qada. Qada tidak bisa diubah. Tetapi rincian tentang qada setelah kita terima itu bisa diubah. Ibu ya kan punya suami si fulan, itu qada Allah. Tapi suami yang itu awalnya orang ahli maksiat durhaka, tapi akan bisa diubah menjadi orang taat. Andai dia jadi orang taat di tangan ibu, itu takdir ibu dapat suami baik. Kalau tidak berubahnya, ibu tidak bisa merubahnya, itu takdir ibu juga. Karena takdir itu bisa diubah. Makanya kata Allah apa? Allazi qaddara fahada. Ya tak? Allah memberikan ketetapan takdir, tapi takdir itu ada jalan bisa berubah. Fahada, dikasih petunjuk untuk mengubahnya. Makanya ada apa nama itu? Usa apa faj'alu al-mar'a ya. 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 Lalu dijadikan husaan ahwa. Ibu bungo tu kalau ibu siram dikasih pupuk hijau, takdirnya itu. Kan ibu mengikuti jalannya supaya hijau. Kalau ibu biarkan tidak disiram, matinya, layunya, takdir juga tu. Karena ibu tidak mengikuti jalannya. Fahada. Allazi qaddara fahada. Yang tak bisa diubah qada, keputusan yang azali.
Jumlah rezeki tidak bisa diubah, tapi kemanfaatan rezeki bisa diubah dengan doa dan usaha. Makanya malam Qadar disebut Lailatul Qadar. Kenapa? Di malam itu rincian amal kita dibentuk Allah. Kalau globalnya tidak diubah, tapi rinciannya bisa diubah, maka kita berdoa di malam Qadar. Karena malam Qadar itu malam rincian. Yang pokok tidak diubah, rincian bisa diubah. Orang kau dagi piti 1 juta, bisa jadi untuk maksiat, tapi bisa jadi untuk keberkahan. Tergantung dia mau doa yang mana. Dan itu bisa diubah Allah. Yang jumlah tidak diubah. Nah, neraka, sorga, semua ada di langit. Dan Allah sebut begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, keliru orang kalau mengatakan sorga di sini nanti. Tidak, karena Allah sudah sebut sorga itu di Sidratul Muntaha. Tapi nanti di hari kiamat didekatkan ke kita. Nah, itu maksud ayat tadi, surah Ibrahim 8 tadi, bumi diganti dengan bentuk lain dan langit pun bentuknya lain. Itu hanya sampai kita berhisab mahsyar saja. Lewat hisab mizan, kita akan berada di satu tempat yang lain. Itu makanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Seperti halnya wasiqal ladzina kafaru ila rabbihim ila jahannama zumara. Sama, kita akan berjalan jauh digiring Allah menuju surga atau neraka. Berarti tidak di sini kan? Kita digiring menuju Allah dalam jarak yang jauh menuju surga dan neraka. Maka sampai depan pintu surga, dibukalah pintu surga. Di depan pintu neraka, dibukalah pintu neraka. Makanya Bapak Ibu nanti ceritanya ketika kita dibukakan pintu neraka, pintu surga itu Bapak Ibu, kata Nabi, begitu pintu surga dibukakan kepada calon penghuninya, maka calon penghuninya terdiam bingung berdiri selama 70 tahun. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Tak pernah mata bisa melihat ada yang seindah ini. Tak pernah telinga mendengar cerita seindah ini. Tak pernah hati bisa melihat, membayangkan yang seindah ini. Maka manusia hanya bisa diam terpana 70 tahun di depan pintu surga. Di hari kiamat itu semua orang akan dikumpulkan, Pak. Maka disebut mahsyar, tempat berkumpul semua manusia. Tapi ketika dikumpulkan itu, nanti baca di surat An-Naba 18. Kata Allah, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Di padang mahsyar itu sudah dikelompok-kelompokkan Allah. Manusia dibangkitkan Allah dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nanti kita ni Pak, sesama jamaah al-falah, satu geng Pak, satu kloter kita Pak. Percayalah Pak, kalau amalnya sama. Yang pejudi sama apa tu kelompoknya, yang perampok sama kelompoknya, yang pezina sama kelompoknya. Makanya yang paling menakutkan kita nanti Bapak Ibu, kita ini akan dikelompokkan Allah ke kelompok mana? Wahum yuzaun, manusia akan dikelompokkan, dibagi-bagi Allah. Yang paling menakutkan kita itu nanti Bapak Ibu, kita masuk kelompok yang mana? Ibu kalau telah tampak kelompoknya orang-orang saleh besok, aman. Aman Pak. Itu makanya nanti manusia ke surga dengan siapa? Imamnya. Nanti baca di surah Al-Isra 71, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di hari itu manusia digiring menuju surga atau neraka dengan imam mereka. Imam itu siapa Bapak? Imam itu idola Bapak Ibu. Karena kita ni akan menyamakan diri kita dengan idola kita. Coba cari anak muda-muda Pak, saya ada idolanya Ronaldo, cari rambutnya model Ronaldo ikut Pak. Ibu siapa idola Ibu? Apa siapa idola Pak? Apa akan menyamakan diri ya Pak dengan orang itu? Pasti itu Pak. Itu namanya idol. Idol itu kan apa nama itu, sembahan kan? Idola kan sembahan Pak. Itu makanya berhala disebut idol kan? Karena kita akan patuh pada orang itu. Maka nanti Bapak Ibu lihatlah imam. Maka Bapak Ibu perlu kita mencari ikutan teladan orang-orang saleh. Awak itu kumpul di orang tu besok. Ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kawat satu kloter kan. Ya jamaahnya Ustaz Sofian. Awak kumpul al-falah Ustaz. Siko. Kan kita nanti dengan imam kita masing-masing. Jadi makanya perlu mencari idola orang-orang baik, orang-orang saleh. Karena nanti kita masuk surga, masuk neraka dipanggil dengan imam kita itu. Percayalah Pak Ibu. Ya. Yang imamnya misalnya siapa? Imamnya Lady Gaga, ya Lady Gaga besok tu mah. Kamu diajak Lady Gaga itu. Yang imamnya Madonna, ya Madonna besok.
Sama segantunglah. Maka imam paling besar Nabi Muhammad kan. Jadi besok kita dikelompok-kelompokkan Allah Pak. Itu makanya mereka masuk surga itu tidak satu-satu kan. Berkelompok-kelompok Pak. Masuk surga itu kan tidak satu. Zumarah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara itu kloter-kloter Pak. Makanya ibu kumpulkan saya bersama orang saleh kan begitu kan. Wa alhiqna bis salihin. Ya Allah kumpulkan saya kelak bersama orang saleh. Penting tu Pak. Maka di dunia kau perlu cari orang saleh, kawan orang takwa tu maka berkawan besok di akhirat balik tolong menolong besok. Ambo kau dapat kuota banyak besok ibu menolong orang. Andai ambo dapat kuota, engkau kau menolong sia banyak bara 1 juta, ambil 1 juta kata Allah. Ibu bapa tinggal angkat tangan al-falah, sudah ambo 1 juta. Ya Pak, berlebih aja naik, ambo cari dia. Atau ibu yang menolong ambo bisa jadi itu. Itu kenapa penting di dunia kau jangan orang saleh kau balawan Bapak Ibu. Iku ustaz ulama bapak jaruan Bapak Ibu. Kacau di akhirat besok Bapak. Ya. Ulama dipenjarakannya kan. Ba besok kena dapat tolong tu Pak. Ulama aku pewaris Nabi. Awak kena minta tolongnya. Aku mimpin awak besok. Dipenjaranya di dunia Pak. Untungnya maafkan besok kau ndak Pak. Ada. Makanya kok tiba ustaz tu salami. Tapi itu bersalam je ustaz tu. Endak. Kok tiba ustaz lengah-lengah aja Bapak Ibu. Kalau tiba ustaz jamaah lu je tiba leh. Ya, la bimbau ke la tiba ustaz lu je tiba jamaah kau leh. Ya. Bala caranya besok ke jadi apa tu? Pengikutnya tu. Nah, tu begitu Pak. Jadi ada pemimpin nanti. Yang kedua tentang yang posko tadi Pak. Oh, iya. Bagaimana dengan orang yang tidak mukmin betul? Tidak ada lagi poskonya Pak. Oh, dia ada posko. Ya. Langsung posko. Di apa saya di pintu gerbang sudah cilapak ke bawah langsung Pak. Ya tidak ada lah Pak. Nya posko-posko tu kan pemeriksaan. Ni kadi pareso dak do lo ale campan saya ke bawah ni. Dak do kadi pareso lo Pak tu campan saya ke bawah ni kan. Kadi pareso dak do lo. Dak do kadi pareso lo Pak. Ditangkuk saya campan saya bawah ni. Enggak do pareso lah, enggak do pareso. Tu maka orang miskin capek masuk surga. Maka orang miskin capek masuk surga kata Nabi, orang miskin masuk surga lebih dulu 500 tahun dari orang kaya. Ya Pak. Ba orang miskin kalau dulu masuk surga, ndak ada dah kena preso lo. Dicari daftar harta kekayaan kau nol nihil. Kecek malaikat surga selang lagi banyaknya macam dah kena preso aja. Ini punya auto, ni punya rumah, ni punya tanah. Orang mana pek kau? Ang mana pek kau? Kau ibu dia auto 2, auto 3 lama masuk surga. Cayolah kamu. Yang rumahnya rancak pak lama tu. Cayolah kamu. Yang ada rekeningnya banyak tu lama masuk surga tu. Panjang presonya Pak. Ya tu. Tu makanya Pak Lan aku ada tu 2 serahkan cik. Ya pada banyak sudah tanyonya. Celah pen naik. Ya tu. Gitu. Ya begitulah. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Iya Bu, masih ada silakan. Masalah aku tuh pas pernah pandangan di surga itu akan ada lipat kita berkomunikasi berbunyi-bunyi seperti itu. Iya, karena di sana tidak ada lagi la tasma'una fiha lagwa wa la taksima. Di surga tu tidak ada dosa, tidak ada lara. Dosa dan lara tu di sini. Ibu kalau menyabui orang lara, kalau ibu menggunjing orang jadi dosa, taksima namanya tu. Di surga tidak ada ibadah, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Ibu kamanga sebuli. Ibu duduk sama-sama tu menyabui ibu tu kerajonya. Boleh. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin kata Allah. Di sorga mereka duduk berbincang-bincang memperbincangkan para pendosa. Si anu tu duduk dosanya banyak bampuk baju di malah nerakonya kini tu. Boleh Pak. Sebab bergunjing tu kesenangan. Tak senang bergunjing tu ikut ya. Tu makok dia lagi diserugo balik tu. Silakanlah. Tak ada kok di siku bergunjing jadi dosa. Di surga boleh. Kerana dosa tak ada lagi di sana. Kesenangan semua. Minum khamar boleh tak di sini Ibu? Tak, haram kan? Di surga tu sungai-sungai khamar. Sungai whisky, sungai brandy, sungai vodka, sungai bir, sungai. Panjang sungai itu tak disabui Ibu, lebarnya yang disabui. Lebar sungai bir itu, sungai brandy itu, sungai whisky itu lebarnya 40 tahun perjalanan. Jadi apa kalau minum whisky tak cokali lah Pak, mencabu saya ke dalam tu. Nah iya, tak ada dosa lagi kan? Begitu. Jadi bergunjang tu maksudnya kita bercerita-cerita tentang orang tu dibolehkan.
Ya, tapi memang tidak ada dosa di sana, tidak ada lagi pahala, tidak ada lagi lara. Makanya di surga itu la tasma'u fiha laghiyah. Tak ada perbuatan pekerjaan lara di sana. Walaupun orang di surga itu salam wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau bertemu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, pulang alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu yang di surga itu, Ibu. Damai. Makanya Darussalam. Maka disuruh guru tu, ibu awak kalau mengecek besok mau tahu tak, itu cupinipin pak. Mengecek cie betul ya. Mengecek cie lain betul. Citu si orang mengecek sadonya itu. Tak ada orang bantah kadang otak pak mah tak ada. Itu di dunia pak di situ tu. Sedekah tak ada jatuh le pak. Ya tu. Maka capek lah kat situ. Manga si lama-lama. Merasa yo di situ pak. Encak situ lama-lama pak. Makanya kata Allah yaumal khulud, itulah kebahagiaan yang abadi, hari yang tidak ada putus lagi bahagianya tanpa batas gitu. Nah begitulah Bapak Ibu ya, itu maksud tadi ya Ibrahim ayat 48. Lebih kurang mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika.